Nah, 3 itu yang pertama kita bekerja sebagai penulis. Penulis aja nih. Jadi kita dapatnya uang dari nulis, misalnya dari buku, dari artikel, dari proyek menulis. Nih, ini kita biasanya fokusnya kepada genre-genre yang marketable. Jadi misalnya nulis novel aja atau nulis self development aja gitu ya. Kemudian kita bisa untuk platformnya kita launching website atau blog. Kemudian mulai bikin email list dalam rangka kita membentuk komunitas atau tribe. Nah, keuntungannya adalah kita bisa nulis banyak, karena kita cuma nulis aja. Jadi kayak aku, biasanya nulis itu butuh 1 bulan. Jadi kalau misalnya 12 bulan, berarti kita punya 12 buku lah ya. Tapi pastinya ada up and down-nya, jadi kalau misalnya anggaplah ada males-malesnya gitu, misalnya habis liburan atau habis anak-anak di rumah, itu paling kita ada bulan-bulan tertentu yang slow down itu nanti. Jadi tapi intinya kita bisa nulis banyak karena kita cuma nulis aja, nggak mikir tentang bisnisnya. Tapi ini kontranya adalah semua tergantung kita. Kalau kita males atau pas kita sakit, berarti kita nggak dapat sesuatu. Strateginya nulis, publish, ulang lagi, nulis, publish lagi. Nah, yang kedua, kalau kita jadi entrepreneur atau writerpreneur tadi itu. Jadi kita bikin uangnya itu dari bisnis nulis. Jadi dari buku, dari kursus-kursus, kelas-kelas, kemudian dari event, dari pelayanan, konsultasi, bahkan kalau kita bisa bikin software, itu biasanya kita juga fokus pada satu topik yang unik ya. Misalnya tentang traveling atau tentang kuliner gitu kan. Nah, caranya juga untuk platformnya kita butuh website, kemudian kita start email list supaya kita dapat calon-calon pembaca yang kita bisa share promo-promo produk kita. Kemudian pro-nya kita bisa scaling karena nggak jualan buku doang, tapi kita juga jualan kursus, kemudian jualan workshop dan lain-lain. Nah, kontranya kita harus bekerja nggak cuma nulis doang ya. Strateginya kita mengajarkan apa yang kita paham, yang kita tahu. Nah, ini profitable path yang ketiga, yaitu tough leader. Dia adalah seorang yang jual idenya. Jadi mereka menjual, mendapatkan uang itu dari idenya, dari buku, kemudian speaking, konsultan. Nah, biasanya dia punya topik khusus yang unik, sama platformnya juga via website, kemudian start email list, dia bisa dapat banyak calon pembaca juga, misalnya guest posting di tempat-tempat lain, misalnya ada banyak media online di tempat kita atau media cetak. Nah, itu kalau kita misalnya bisa share tulisan kita di media-media itu, otomatis akan semakin banyak calon pembaca dan pembaca tulisan kita. Nah, ini dia mesti kerja terus-menerus. Pro-nya dia dibayar atas idenya ya. Tapi kontranya berarti dia cuma bisa mempublish sedikit, jarang, karena kalau sebuah ide besar itu kan nggak selalu ada tiap waktu ya. Jadi kalau kayak contoh-contoh penulis pemikir besar dunia itu misalnya Stephen Covey dengan Effective People-nya, kemudian ada Seth Godin, ada Malcolm Gladwell, ada Austin Kleon, ada Dale Carnegie, ada Timothy Perez, ada Tom Butler, dan banyak lainnya ya. Kalau di Indonesia itu ada kayak Adi Saputra, teman-teman mungkin sudah pernah dengar, dia jualannya healing. Jadi bagaimana hening ya, hening healing, artinya dia punya ide bagaimana orang-orang bisa membuat hidup ini less stress. Nah, itu dia jualannya ide si siapa namanya, Adi Saputra itu. Atau kalau pakar branding misalnya kita ada tahu namanya Pak Sugiarto ya. Kemudian ada pakar marketing, teman-teman tahu ya. Nah, itu mereka jual kepakarannya, kemudian mereka punya ide sesuatu yang khas. Nah, ide ini yang dijual. Jualannya satu, tapi jualnya berkali-kali, berulang-ulang gitu. Jadi kalau yang tadi penulis itu jual bukunya banyak, dia jualnya periodik-periodik, tapi kalau yang ini dia idenya satu, tapi dia jual untuk jangka waktu yang panjang. Nah, strateginya dia harus mendominasi sebuah channel, jadi monopoli. Jadi kalau misalnya kita sebut
Pakar branding siapa? Oh, Pak Subianto. Kalau kita sebut pakar healing siapa? Oh, Mas. Gitu. Jadi kita harus punya monologis. Nah, mereka itu tadi yang 3 itu tadi lakunya sama, dia punya pesan yang khas, ya, yang jelas, buat view statement istilahnya. Kemudian dia punya platform, dia launching blog, terus rajin mempublish 1 post per minggunya. Dari situ dia bikin email list, ya, sehingga orang-orang yang merasa tertarik dengan tulisan itu akhirnya datang dan mengerumuni dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita terus jadi singing our song until other people sing with us, gitu kan ceritanya. Setelah banyak orang, kita publish manifesto bahwa ini loh kita punya ide ini. Nah, setelah itu orang-orang yang banyak itu kita nambah ini scale up dengan cara publish ke media-media lain. Kalau kita publish ke 10 media lain misalnya, kita berarti akan dapat 10 kali 100 subscriber baru. Nah, terhadap 1000 orang yang subscribe ke blog kita melakukan sebuah survei untuk tahu apa sih kebutuhan mereka, apa sih mimpi mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana kita bisa melayani mereka. Nah, setelahnya kita punya minimum viable product sehingga kita bisa mencetak uang setelahnya. Nah, kuncinya adalah kita punya clear message, ya, tadi itu. Jadi kejelasan itu dia mengalahkan perfectionist. Jadi kalau kita nunggu perfection nggak mungkin. Tapi yang penting jelas. Setiap penulis hebat tuh pasti punya sudut pandang. Jadi dia punya sesuatu. Kayak yang aku sekarang temukan itu namanya hybrid paradox. Kayak Pak Ulil Absar itu dia punya sekarang namanya lintas madhab gitu ya. Terus ada Pak Fakih, dia punya mubadalah, kesetaraan gender. Kemudian ada banyak pemikir dunia ataupun Indonesia yang teman-teman tahu punya sudut pandang yang khas. Nah, itu teman-teman harus miliki. Nah, ini apa? Sudut pandang teman-teman tuh apa yang khas gitu ya. Ini tanya kepada kita sendiri, apa yang bikin kita bertahan dan eksis sampai sekarang. Misalnya, contoh yang kemarin aku tulis untuk Grasindo itu How to Reset Your Life, bagaimana menata ulang kembali kehidupan, itu dasarnya adalah pengalaman pribadiku, pernah meninggal suami, kemudian berantakan segalanya, kemudian aku menata ulang kehidupan ini, dan dari pengalaman itu berikut banyak orang yang tiba-tiba mereka curhat ke aku dan aku nggak tahu gimana ternyata bisa memberikan mereka feedback sehingga mereka bangkit dari kehidupannya. Berdasarkan banyak pengalaman itu plus referensi, akhirnya aku mendapatkan sebuah formula bagaimana untuk kita bisa meriset, menata ulang kembali kehidupan. Nah, itu menjadi sebuah tulisan produk yang kita bisa bagikan ke dunia, ke orang-orang. Teman-teman pasti juga punya pengalaman yang khas. Itu teman-teman harus cari. Jadi kata gampangnya, kata kuncinya adalah setiap titik-titik bisa titik-titik. Misalnya, setiap orang patah hati bisa jatuh cinta lagi, atau setiap orang yang jomblo gitu ya bisa menikah. Nah, itu kayak kelas cinta teman-teman mungkin pernah dengar. Nah, itu jualannya kayak gitu, Mbak. Jadi dia punya pengalaman, pernah melalui itu, sehingga dia punya secara fasih dia bisa bicara tentang itu, kemudian dia bisa membagikan tipsnya, resepnya terhadap kepada orang-orang melalui tulisan-tulisannya. Jadi teman-teman harus cari apa, ya. Jadi kalau seorang profesional dia pasti punya kejelasan karena dia udah nggak bingung lagi nih kayak orang-orang amatir. Sekarang PR-nya adalah teman-teman tulis word view statement. Aku harap teman-teman sekarang punya note di depannya ya. Ada kertas atau buku dan pulpen. Ini PR. Kalau nggak bisa dapat sekarang, nanti teman-teman harus pikirkan semalaman cari teman-teman punya apa nih word view statement-nya. Ya. Berangkat dari bisa passion, bisa pengalaman,
Kalau nggak pengalaman sendiri, mungkin pengalaman orang, tapi aku rasa pengalaman sendiri itu akan lebih baik karena kita akan fasih ngomongnya. Jadi kayak adikku yang sekolah di Al-Azhar, karena dia berkecimpungnya itu tentang bagaimana menghandle radikalisme, maka dia punya worldview statement tentang hal itu, sehingga tulisan-tulisannya juga bau-baunya itu tentang bagaimana menciptakan dunia yang damai dengan kontra radikalisme gitu. Jadi teman-teman nanti cari apa worldview statement-nya. Oke, semoga ini menjadi pondasi yang kuat untuk teman-teman bisa bikin tulisan yang nanti bisa dijual. Nah, kunci yang kedua, kita punya tribe yang setia. Jadi kumpulan orang yang menunggu-nunggu tulisan kita. Kalau kita nggak punya orang-orang yang mendengarkan, ya sama aja kita ngomong sama auditorium kosong. Jadi salah satu email list itu salah satu yang bisa kita pakai karena setiap orang pasti punya email kan. Kayak kita tadi masuk Zoom-nya Gramedia Academy kan diminta email ya kan. Karena semua orang punya email. Jadi dan email tuh nggak mungkin, ya jarang ganti lah. Kalau nomor telepon mungkin ganti-ganti, tapi kalau email enggak. Nah, email list itu bisa jadi bentuk cara kita meng-create tribe, atau kita pakai yang sekarang juga digunakan, dan kemarin juga teman-teman Kubrasi itu dia pakai WhatsApp group. Jadi collect orang-orang calon-calon membaca itu lewat email list atau WhatsApp group.